Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terangkanlah, terangkanlah. Berdoa selesai. Topik yang akan dibahas pada diskusi kali ini yaitu mengenai analisis kasus, bad practice, dan best practice. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lalas Islamiati selaku moderator yang akan memimpin acara diskusi pagi ini. Di sini ada 4 rekan saya, yaitu Mas Jauza, Mas Martin, Mas Putu, dan Mbak Zainab. Baik, sekarang mari kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu penayangan video salah satu contoh bad practice, yaitu Kepala Seksi di Kantor BPN terjaring OTT pungli PTSL. Silahkan. Saat pemerintah menggencarkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat di Kota Cimahi, Jawa Barat, justru ada seorang pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terjaring operasi tangkap tangan dengan barang bukti uang puluhan juta rupiah di ruang kerjanya hasil pungli program PTSL. Sementara di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mantan kepala desa dan 3 perangkat desa di Cikupa juga tertangkap tangan melakukan pungli dalam program PTSL dengan barang bukti mencapai 2 miliar rupiah. Operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat menjaring Iwan Yustiawan yang menempati posisi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak ATR BPN Kota Cimahi. IW terjaring OTT di ruang kerjanya pada Jumat 1 Juli 2022 atau akhir pekan lalu saat menerima pungutan liar alias pungli dalam penerbitan sertifikat tanah warga Kota Cimahi. Barang buktinya uang Rp35.400.000. Pelaku diduga sudah melakukan pungli selama setahun dengan meminta uang bervariasi kepada warga besarnya Rp300.000 hingga Rp3 juta dalam program PTSL. Penyelidikan awal, total Iwan menerima hasil pungli Rp128.500.000 selama setahun. Kini, pegawai ATR BPN itu sudah jadi tersangka dan ditahan di Mapolres Cimahi. Ada penyidikan, artinya pemaksaan pembayaran pada pembuatan penerbitan PTSL tahun 2021. Nah, itu urusan sertifikat ya Bang ya? Iya, urusan gratis. PTSL itu sertifikat gratis. Dulu namanya Prona, terus sempat ganti PTKL ya. Nah, sekarang PTSL. Yang diamankan uang berapa Bang? Pada saat kami melakukan ada peristiwa tertangkap tangan, ada uang kurang lebih sebesar Rp35.400.000. Artinya seharusnya pengurusan sertifikat itu gratis Bang ya? Tidak ada pungli. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, Abu Mutolib, mantan kepala desa Cikupa, dan 3 orang perangkat desa Cikupa ditangkap polisi karena melakukan pungutan liar pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pungli sebesar Rp500 hingga Rp1.500.000 per sertifikat. Selama 2 tahun, pungli terhadap 1.300 warga yang ikut PTSL mencapai Rp2 miliar. Kasus ini terungkap berkat laporan warga kepada Unit Krimsus Polresta Tangerang. Modusnya itu melakukan pungutan di luar ketentuan, artinya ada biaya kepengurusan yang di luar ketentuan peraturan perundangan. Satu orang itu bisa berapa Pak? Pungutan Variasi ya, dari 1.319 orang yang kita periksa ini, keterangannya bervariasi. Selain menyita uang sisa hasil pungli sebesar Rp100 juta, polisi juga menyita kwitansi pembayaran dan sejumlah dokumen yang terkait pengurusan sertifikat tanah. Kini, para tersangka mendekam di ruang tahanan Polresta Tangerang dijerat pasal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Abbas dan Syahbudin Atar melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat dan Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah menyaksikan video tersebut, kita akan memasuki agenda selanjutnya yaitu diskusi. Dari rekan-rekan, adakah yang mau memberikan pendapat mengenai video tadi dan keterkaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN?
Baik, Mas Putu, silahkan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Malala selaku moderator. Menurut pendapat saya terhadap video OTT Oknum ATR BPN Kota Cimahi, Jawa Barat tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji dan mencoreng nama instansi. Selain itu, perilaku Oknum ATR BPN yang tertangkap OTT ini sudah melanggar kode etik sebagai pegawai ATR BPN, yakni tidak menjaga harkat, martabat, serta kehormatan sebagai pegawai ATR BPN. Pegawai ATR BPN tersebut tidak menerapkan core value sebagai ASN yang akuntabel, yakni tidak memiliki integritas. Perbuatan yang dilakukan oknum tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengendalian ASN. Sistem pengendalian ASN adalah tonggak untuk menindaklanjuti tindak pidana pungli yang dilakukan oleh ASN. Sehingga semakin lemahnya sistem pengendalian ASN ini menyebabkan semakin mudahnya atau semakin terbukanya pegawai ATR BPN untuk melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pungli. Seharusnya kita sebagai ASN lah yang melayani publik dengan profesional, bukan sebaliknya melayani dengan memungut pungutan liar di luar ketentuan perundang-undangan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap ASN ATR BPN akan lebih meningkat. Sekian komentar dari saya kembalikan kepada Mbak Lala selaku moderator. Terima kasih Mas Putu atas pendapatnya. Dari rekan-rekan lain barangkali ada yang mau menambahkan atau memberikan pendapat lainnya? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke penayangan video mengenai salah satu contoh best practice, yaitu launching inovasi layanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya sangat senang, sangat bergembira sekali. Banyak inovasi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dengan inovasi-inovasi yang semuanya mengartikan untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat. Kami informasikan saat ini kami selalu berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan, bahwa ada beberapa layanan yang sudah kita lakukan dan akan kita luncurkan, yaitu pelayanan weekend service, Pak. Jadi setiap hari Minggu kami akan buka warung di Taman Kota dari jam 7 sampai jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surahman, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, menyambut baik dengan dimulainya pembukaan Car Free Day di Taman Kota Kabupaten Kuningan. Semoga layanan Larasita Weekend Service Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada layanan Larasita, layanan rakyat untuk sertifikasi tanah. Kami akan buka warung juga di desa-desa atau kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan. Baru mau berjalan juga ini tentang pembayaran PNBP melalui QRIS. Kami kerjasama dengan BRI. Kemudian yang sudah berjalan, kita ada Kupat Kuningan, antar sertifikat sewilayah Kuningan, Pak. Kemudian juga Jennifer, dari informasi pertanahan, kami kerjasama dengan Radio Mega Suara setiap hari Selasa. Kemudian juga ada Peduli Tanah, pelayanan pengaduan dan konsultasi pertanahan. Lari Sehat, Pak, layanan sehari sertifikat hak atas tanah. Dan terakhir adalah SMS delivery. Apabila produk layanan sudah selesai, maka akan terkirim SMS secara real time kepada pemohon. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini tanggal 2 Juni saya launching inovasi layanan pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan untuk masyarakat. Mudah-mudahan kita selalu bersinergi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kuningan. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya. Setelah menyaksikan video tersebut, kita akan memasuki agenda selanjutnya, yaitu diskusi.
Dari rekan-rekan, adakah yang mau memberikan pendapat mengenai video tadi dan keterkaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN? Baik, Mas Martin, silakan untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih Mbak Lalas sudah memberikan kesempatan. Kebetulan video ini dari kantor saya, Mbak. Ini merupakan program layanan yang sedang berlangsung sampai sekarang. Dari video ini kita belajar di mana Kantah Kuningan sudah melakukan program untuk percepatan pelayanan yang tentu saja sudah masuk dalam manajemen ASN, yaitu fungsi ASN sebagai pelayan publik. Begitu juga Mbak, program ini dilaksanakan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kantor pertanahan yang dikira masyarakat bahwa pengurusan di BPN itu sulit. Ini adalah upaya yang harus dibangun untuk mendapat kepercayaan dari publik. Program-program seperti ini semoga bisa ditiru oleh kantor-kantor lain. Demikian, Mbak. Terima kasih Mas Martin atas pendapatnya. Dari rekan-rekan lain, barangkali ada yang mau menambahkan atau memberikan pendapat lainnya? Baik, jika tidak ada, setelah menyaksikan kedua video tadi, adakah yang dapat memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangan dengan reaction. Zainab, silakan. Mbak, terima kasih. Saya akan memberi kesimpulan pada video tersebut. Video tersebut dijelaskan bahwa sebagai ASN yang berakhlak, kasih PHP di kantor pertanahan Kabupaten Cimahi tidak menerapkan core value dengan baik, tidak berakhlak loyal, tidak memegang teguh bagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu tidak menerapkan nilai berakhlak, yaitu tidak bekerja dengan jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak mencerminkan integritas yang tinggi. Padahal dalam ditetapkan core value justru akan menguatkan kerja budaya ASN yang profesional dalam melayani masyarakat. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari video tersebut. Baik, terima kasih Mbak Zainab. Sebelum mengakhiri diskusi ini, adakah yang mau memberikan saran terkait dua topik ini? Silahkan. Oke Mbak, Mas Jauza silakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Mohon izin menyampaikan saran. Dari kasus-kasus yang diperlihatkan pada video tersebut, didapatkan bahwa penerapan core value ASN berakhlak di kementerian kita masih belum optimal. Baru beberapa kantor saja yang pegawainya sudah menerapkan dengan baik. Jadi, saran saya, tiap-tiap pegawai harus mendalami lagi core value ASN berakhlak dan juga harus benar-benar merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga kegiatan pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik dan amanah, dan masyarakat pun tidak akan dirugikan, serta akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mas Jauza. Dari hasil diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya core value ASN sebagai fondasi bagi seluruh pegawai ATR BPN, sehingga dalam melaksanakan pelayanan dapat lebih optimal dan amanah, serta dapat mengurangi bad practice dan meningkatkan best practice. Demikian diskusi pagi ini, terima kasih atas partisipasi yang luar biasa. Semoga apa yang kita diskusikan membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.